Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know. Ain't always gotta be fast, maybe we can take it slow. Don't always gotta rush, gotta build that trust. With two birds that sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari autis. Nah, sebenarnya apa sih autis itu? Mungkin dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari kita sering banget dijumpai dengan anak-anak yang mengidap autis. Sebenarnya autis itu adalah suatu gangguan, teman-teman. Autis itu adalah gangguan yang menyerang sistem komunikasi, kemudian interaksi sosial dan perilaku yang kompulsif. Nah, pada umumnya perilaku autis atau gangguan autis ini menyerang seorang anak-anak. Para ahli mengatakan bahwa gangguan ini bisa didiagnosis ketika anak itu masih berumur di bawah 3 tahun. Jadi ketika dia sudah berumur 3-4 tahun, di atas 4 tahun, maka bisa jadi itu gangguan lainnya bukan termasuk dalam gangguan autis ini, karena gangguan autis itu bisa dialami oleh anak-anak mulai dari lahir hingga dia berumur kurang dari 3 tahun. Nah, autis itu sama dengan ASD, yaitu Autism Spectrum Disorders. Nah, apa sih Autism Spectrum Disorders? Sama seperti autis tadi yang akan mengganggu kestabilan dalam hal komunikasi, kemudian interaksi sosial dan perilaku yang kompulsif. Autism Spectrum Disorders itu adalah gangguan yang menyerang sistem saraf pada anak-anak. Nah, kalau kita membahas mengenai autis, pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya tantrum. Apa sih sebenarnya tantrum itu? Tantrum adalah suatu kondisi di mana anak-anak mengalami atau mengeluarkan emosi yang meledak-ledak. Nah, emosi yang meledak-ledak itu seperti berteriak, kemudian menangis, memukul-mukul kepala, menggaruk-garuk tangan, mencakar tangan, sampai pada tahap yang sangat menakutkan atau tahap yang harus dikurangi pelakunya itu melukai orang lain. Nah, sebenarnya pelaku tantrum ini bisa dialami oleh siapapun, hanya saja anak yang mengalami autis akan cenderung memiliki frekuensi yang banyak akan mengalami tantrum. Nah, dalam hal ini sebagai seorang profesional kita tidak bisa menghilangkan perilaku tantrum itu secara 100% atau secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengurangi, hanya saja perilaku-perilaku maladaptif dari tantrum itu yang bisa kita kurangi. Misalkan dia berteriak-teriak, kita bisa mengurangi. Ketika dia berteriak-teriak, kita memberinya ruangan, kita menaruhnya di ruangan yang sepi sehingga perilaku tersebut tidak dapat mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, anak autis itu sendiri begini, teman-teman. Anak autis itu ketika kita mengajak dia bicara, dia tidak akan merespon kita karena dia mempunyai dunianya sendiri. Dia mengalami kesenangan tapi hanya kepada dunia sendiri. Ketika orang lain menyapa, kemudian mengajaknya bicara, dia justru hanya heran, bingung apa yang dikatakan oleh teman-temannya, karena dia merasa bahwa kehidupan dirinya sendiri itu sudah sangat membahagiakan dan mampu membuat dirinya itu nyaman. Jadi seperti itu, anak autis itu tidak seperti kita yang bisa komunikasi dengan baik, kemudian kita mudah merasakan emosi orang lain. Nah, anak autis itu tidak seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mungkin dari deskripsi, kemudian diagnosis, kemudian prognosis, pencegahan akan disampaikan pada slide berikutnya. Terima kasih. Semoga dalam bab definisi ini teman-teman bisa memahami dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat dari anak autis, di mana poin pertama menunjukkan bahwa autisme ini merupakan gangguan spektrum, yang mana biasanya autis ini disebut dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder. Mengapa disebut dengan gangguan spektrum? Karena autis ini mencangkup beberapa varian gejala yang sangat luas dan tingkat keparahannya itu juga berbeda. Maka dari itu, anak yang didiagnosa dengan autis itu akan berbeda dari satu anak dengan yang lainnya, baik itu karakteristiknya, gejala maupun intensitas gejala yang dimunculkannya. Untuk poin selanjutnya yaitu gejala umum atau gejala anak autisme ini adalah yang pertama gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial, serta yang terakhir gangguan pola perilaku. Nah, di dalam gangguan komunikasi, anak cenderung sulit untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian anak juga sulit untuk tanya jawab. Mereka cenderung pasif ketika mereka berkomunikasi dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu gangguan interaksi, yang mana anak
memiliki keengganan untuk berinteraksi dengan anak lainnya. Anak lebih suka atau lebih asik dengan dunianya sendiri. Merujuk pada asal katanya yaitu autisme yang berasal dari kata auto yaitu dirinya sendiri, atau auto center, dia berpusat pada dirinya sendiri atau dia lebih asik dengan dunianya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu gangguan pada pola perilaku. Nah, sebenarnya gejala pada anak autis ini mencangkup perilaku yang repetitif atau berulang. Dia suka berjalan menjinjit, terus suka mensejajarkan benda. Nah, itu termasuk gangguan perilaku. Yang selanjutnya yaitu gejala anak autis ini dapat dikenali sebelum anak berusia 3 tahun. Contoh dari gejalanya yaitu anak sulit untuk diajak makan. Terus ketika anak berusia sampai 1 tahun, dia belum bisa babbling. Contoh babbling yaitu mengucapkan kata mama, mama, papa, papa. Anak autis belum bisa. Dia juga tidak suka bila dipeluk atau diangkat, dan dia juga tidak merespon ketika namanya dipanggil. Untuk selanjutnya yaitu gejala umum. Gejala awal yang muncul pada anak autis ini adalah gejala pada interaksi sosial. Mereka tidak memperdulikan adanya lingkungan sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu anak autis ini tidak menyukai adanya perubahan di dalam lingkungannya, seperti halnya perpindahan rumah, perceraian orang tua, dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka anak dapat menimbulkan trauma bagi anak autisme sendiri dan dapat menimbulkan reaksi yang lebih ekstrim dari gejala sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir, anak autis ini sebenarnya ada yang memiliki kecerdasan tinggi dan memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi hal ini banyak yang meremehkan karena kecerdasan intelektual dari anak autisme ini tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, untuk gejala lain dari anak autis ini seperti halnya terjadi gangguan mood, seperti halnya kadang anak autis ini tertawa sendiri, kadang merasakan sedih sekali sehingga murung. Nah, kadang anak autis ini cenderung berperilaku agresif atau memukul-mukulkan kepalanya kepada tembok. Nah, itu termasuk gejala lain dari anak autis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang gejala dan penyebab autis. Gejala autis ada 3: gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku. Gangguan interaksi sosial meliputi seperti gangguan dalam nonverbalnya, dia tidak kurangnya dalam kontak mata, terus tidak punya rasa peka, tidak mempunyai rasa empati, kurangnya semua ini, dan kurangnya interaksi dengan teman sebaya. Dia dalam satu angkatan kurang sangat. Yang kedua adalah komunikasi, gangguan komunikasi. Berbicaranya sangat lambat, dalam ngomongnya itu, dalam berbicara dia aneh, seperti pulang-pulang ke anak itu. Terus kurang imajinatif, seperti itu. Dan seorang autis itu mengalami dalam berbicara dia cerita topik satu pendek, tapi dia bisa menceritakan 30 menit, bisa diulangi 4 sampai 5 kali. Terus juga dalam gangguan perilaku, gangguan gerakan motorik itu pelan-pelan, menyukai pada bagian benda tertentu, pada ujung benda seperti gunting itu ada lancipnya kan, dia mempertahankan minat itu seolah-olah dia melakukan sesuatu itu dengan dirinya sendiri, minatnya sendiri. Dari ketiga gejala interaksi, komunikasi, dan ditandai dengan bisa dilihat ketika anak itu umur sebelum 3 tahun. Anak ketika umur sebelum 3 tahun sudah ada tampaknya kelihatan dalam interaksi, komunikasi, dan itu perilakunya terganggu gitu kan. Itu bisa jadi itu penyebab dari autis. Terus ada juga yang ketiga, ada juga tentang itu orang normal gitu kan.
orang normal sehat-sehat aja, aja gitu. Tapi ketika perkembangannya terus menerus, ini perkembangannya terhambat, orang yang awalnya normal terus tiba-tiba autis, itu bisa ditandingkan juga tadi interaksi sosial, komunikasi, dan perilakunya gitu. Jadi orang normal juga bisa terkena autis gitu kan. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Oke, langsung saja materi berikutnya yaitu demografi pada gangguan autis. Nah, pada gangguan autis bisa menyerang siapa saja, tidak memandang etnis dan sosial ekonomi. Pria lebih sering terpengaruh dibandingkan wanita dengan rasio 4:1. Hal ini dapat terjadi karena penyebabnya adalah dari faktor gen. Nah, pria itu memiliki 1 kromosom X, sedangkan pada wanita memiliki 2 kromosom X. Nah, jika kromosom X pada anak laki-laki kehilangan gen PTCHD1, maka ia berisiko tinggi mengalami gangguan autis atau bahkan mengalami cacat intelektual. Nah, sedangkan pada perempuan kan memiliki 2 kromosom X, sehingga ketika salah satu kromosom X kehilangan gen PTCHD1, maka ia masih memiliki 1 kromosom X sebagai cadangan. Nah, belakangan ini kecenderungan angka gangguan autis meningkat secara global termasuk di Indonesia. Data Center for Disease Control and Prevention USA itu menyebutkan bahwa prevalensi kejadian penderita autis meningkat dari 1/150 populasi pada tahun 2000 itu meningkat menjadi sebesar 1/59 pada tahun 2014. Nah, autis lebih banyak menyerang anak laki-laki dengan prevalensi 1:37, sedangkan pada anak perempuan itu 1:157. Nah, merujuk pada data prevalensi tersebut, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 237,5 juta itu dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,14%, maka diperkirakan akan memiliki angka penderita gangguan autis sebanyak 4 juta orang dengan pertambahan penyandang baru sebesar 500 orang per tahun. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis autis. Gangguan autis umumnya ditemukan secara bertahap dan jarang didiagnosis sebelum usia 2 atau 3 tahun. Anak yang terus menunjukkan perilaku tidak biasa pada usia sekitar 2 tahun kemungkinan besar akan menerima rujukan dari dokter untuk pergi ke psikiater anak, dokter anak perkembangan, atau program intervensi dini. Di sini juga ada 5 diagnosa. Yang pertama, perbedaan diagnosa. Yang kedua, keterbelakangan mental. Yang ketiga, gangguan bahasa. Yang keempat, skizofrenia masa kecil. Dan yang kelima, gangguan otak organik degeneratif. Yang pertama, perbedaan diagnosa, bisa disebut juga diagnosis banding, adalah proses membedakan satu gangguan dari gangguan yang serupa. Karena saat ini tidak ada tes medis seperti tes darah untuk mendeteksi autisme, diagnosis sering ditegakkan dengan mengesampingkan kelainan lain dan mengklarifikasi karakteristik yang membedakan gangguan autis dibandingkan gangguan perkembangan yang lainnya. Yang kedua, ada keterbelakangan mental. Anak-anak dengan retardasi mental cenderung menunjukkan tingkat fungsi yang lebih merata di semua bidang. Sedangkan anak autis cenderung menunjukkan tingkat fungsi yang ekstrim. Seorang anak autis mungkin memiliki fungsi kognitif tingkat tinggi di satu bidang, akan tetapi juga memiliki fungsi kognitif yang rendah di bidang lain. Yang ketiga, ada gangguan bahasa. Anak-anak dengan gangguan autis mungkin tampak serupa dalam beberapa hal dengan anak-anak dengan gangguan bahasa. Tidak seperti anak autis, bagaimanapun anak-anak dengan gangguan bahasa menunjukkan respon terhadap kebanyakan orang, situasi, dan objek. Yang keempat, ada skizofrenia masa kecil. Skizofrenia adalah gangguan emosi dan proses berpikir yang jarang terjadi pada anak kecil. Pada hal ini tidak ada gejala yang muncul pada anak autis. Yang terakhir, ada gangguan otak organik degeneratif. Pada gangguan otak organik degeneratif, anak mulai berkembang secara normal, tetapi seiring waktu,
ucapan, bahasa, keterampilan, motorik, dan perilaku lain yang sesuai usia itu hancur. Pada anak-anak dengan gangguan autis, beberapa anak mungkin mulai mengembangkan kata-kata dan bahasa yang kemudian akan kehilangannya sekitar usia 18 bulan. Namun dengan pendidikan yang sesuai, keterampilan ini dapat dipelajari kembali dan dilampaui oleh anak autis. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang keenam yaitu pengobatan. 1. Yaitu pendidikan. Kita dapat mempelajari perilaku yang dapat diterima oleh si autisme ini. Yang kedua, kita dapat mengurangi perilaku aneh yang dialami oleh si autis. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kekuatan bahasa verbal dan nonverbalnya. Kemudian yang kedua yaitu obat-obatan dapat digunakan secara bersama dengan 1. Pendidikan, 2. Untuk mengurangi temperatur yang parah dan agresif, 3. Perilaku yang merugikan diri sendiri, 4. Perilaku yang berulang yang tidak biasa. Nah, macam-macam obat itu ada risperidon dan haloperidol. Yang ketiga yaitu perawatan non-konvensional. Beberapa ahli percaya bahwa vitamin B6 menjanjikan untuk mengurangi gejala autisme ini dan membantu perkembangan anak autis di semua bidang. Kita lanjut ke prognosis. Gangguan autis merupakan gangguan yang akan ada di sepanjang hidup manusia. Individu dengan gangguan autis yang memiliki kecerdasan lebih tinggi itu akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka juga bisa mandiri dan bisa bekerja sendiri. Itu bagi mereka yang memiliki IQ 70 atau di atas 70. 1 dari 6 anak autis itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 5 lainnya bisa menyesuaikan diri. Pada saat remaja, perasaan seksual pada individu dengan autis itu akan muncul, sehingga mereka sulit untuk menanganinya sendiri. Maka dengan itu, pengawasan orang tua ataupun orang terdekat itu sangat diperlukan. Kita lanjut ke pencegahan. Pada saat ini belum ada cara yang spesifik untuk menghindari autis, karena kemungkinan besar melahirkan lebih dari 1 kali itu bisa memicu terjadinya autis, sehingga konseling genetik itu sangat diperlukan. Dan di sini ada beberapa jenis makanan yang perlu dihindari. Yang pertama ada gluten. Gluten ini bisa kita temukan di dalam roti, gandum, atau olahan tepung, terigu yang lain. Dan kita bisa menggantinya dengan umbi-umbian ataupun jagung. Nah, kenapa kok gluten ini perlu dihindari? Karena bisa menyebabkan proses mengingat anak, ya. Jadi berpengaruh pada proses mengingat anak autis. Kemudian yang kedua, ada kasein. Kasein ini bisa kita temukan di olahan yogurt ataupun susu, es krim. Dan kenapa kok kasein ini perlu dihindari? Karena kasein bisa menyebabkan anak sulit berkomunikasi dan melakukan kontak sosial. Dan yang ketiga ada zat aditif. Zat aditif ini bisa kita temukan di makanan yang ada warnanya atau pengawetnya, pemanisnya. Kita perlu hindari karena bisa menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak. Yang keempat itu ada makanan dengan sumber fenol tinggi. Makanan dengan sumber fenol tinggi itu bisa kita temukan di buah pir atau buah apel, atau kita bisa mencirikannya dengan apabila makanan itu kita kupas atau kita buka kemudian lama-lama menjadi kecoklatan, itu berarti makanan ada fenolnya.
Nah, kenapa kok makanan dengan sumber fenol tinggi ini dapat dihindari? Karena bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf otak anak autis. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ini ada makanan dengan gula dan berkadar gula tinggi. Kenapa kok perlu dihindari gitu? Karena bisa menyebabkan hiperaktivitas dan agresivitas pada anak, dan juga bisa menimbulkan atau menyebabkan jamur pada pencernaan. Nah, jika jamur ini berlebih maka akan berdampak pada anak autis, yaitu agresif, hiperaktif, dan sulit untuk berkonsentrasi.